itu Baik, Nanda kita, Nini, kita sapa dulu ya. Ustaz, masih Ya. ada satu pantun. Oh, masih ada pantun, Iya. silakan. Hmm. Silakan, silakan. Karena penampilan Ananda tadi sudah mumtaz, maka kita hadiahkan sebuah pantun. Ya. Cahaya pagi menyapa bumi, membawa harapan dan keindahan. Selamat kami ucapkan kepada Ananda MTS Baiti Janati yang telah mengurai dengan keindahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita sapa dulu ya. Kita minta komentar dari Pak Sultan Parmato, Pak Hilmi Hedianto dulu penampilan anak kita ini ya. Mungkin Pak Hilmi terkesima tadi atau apa melihat penampilan anak sehingga nanti beliau akan memberikan ruang kepada siapapun yang sudah membuka kelas di tempatnya masing-masing. Silakan Pak Hilmi Hedianto dulu nih lihat teman-teman Oh, kita. terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang yang tiada Waalaikumsalam terkira kita warahmatullahi pada pagi ini wabarakatuh. dengan penampilan dari Anda Firna Fitra ini dan Ananda Berpa Nazifa ya Pak Ustadz. Ya, Ya, saya terkesima gini Pak Ustadz. Kita ya. di Alsani sudah mempelajari 14 pelaku, tapi belum mempraktekkan. Nah, ini Ananda berdua, Ananda bertiga sudah mempraktekkan. Ya, kalau saya itu Ana. Tapi di Alsani kan kita belum pernah mendengar. Satu. Yang kedua, Pak Ustadz, itu Hmm. saya terkesima dengan makhraj huruf yang disebutkan Oh, itu Masya bagus Allah. sekali. Eh, Ya, eh, belum ada, mungkin belum ada yang menandingi di Alsani. Saya kira tuh makhraj hurufnya pas, pas menurutnya sekali. ya. Ya, mungkin ya yang sudah belajar tahsin mungkin yang menanding. Ya. Ah, eh, Tiada ucapan yang bisa diucapkan Pak Ustadz melihat kegiatan kita pada pagi ini. Senang yang tiada terkira, Ya. tidak bisa dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Melihat penampilan dari Ananda dari Sanawiyah, Madrasah Sanawiyah ya, Baiti Ya. Jannati Pekanbaru pada pagi ini. Ya. Semoga saja apa yang Ananda peroleh pada pagi hari ini atau yang tampilkan pada pagi ini tidak akan membuat Ananda puas, tapi Ya. akan selalu menggali Al-Quran selanjutnya. Dan supaya juga kita cita-cita mungkin dari Al-Sani bisa membumikan Al-Quran di seluruh Nusantara. Kalau Amin. kemarin itu kan khusus pada lansia, kalau sekarang kita sudah mulai Ya. membumikannya pada ananda-ananda yang masih remaja ya Pak Ustadz ya. Ya. Mungkin Ada itu. di Tarusan, Ya, Pekan baru ya Pak Emi ya. ya, yang jelas selamat kepada Ananda berdua, Anda bertiga ya, Ya. baik Firna Fitra ini, Berva Nazifa, kemudian Latifah Syadeda. Jadi pada undangan salah makhrajnya lafaznya. Ini Latifah, saya tidak mungkin Latifah. Saya lihat di profilnya kiranya Latifah. Jadi bukan Iya. pakai ta, pakai to berarti. Kemudian ya jangan jelas Pak. selamat kepada para pendampingnya Bu, terutama tentu di sini yang mendampingi langsung itu Bu Nini Khairini ya. Ya. Dan juga selamat terima kasih kepada Bu Evi Kamelia, Ibu Refma Yeti yang telah mengembangkan metode asani kita di Pekanbaru atau di Madrasah Senawiyah Baiti Janati ini. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Oke, Tidak ini bisa diucapkan mewakili dengan kata-kata. manajemen Alasani ya. Jadi Ya Pak Bapak Ibu Ustadz. semuanya, kami membuka ruang seluas-luasnya ya Pak Emi ya, Iya Pak bagi Ustadz. teman-teman yang sudah mengajar di tempatnya masing-masing untuk mencoba tampil di Zoom pagi kita ini. Kita buat ya Pak Emi ya, semua Iya Pak Pak Budi ya, Ustadz. setuju ya. Oke, saya mau melakukan equal treatment. Equal treatment itu perlakuan yang sama Bapak Ibu mudah-mudahan hadir. Kemarin pada saat Pak hadir tampil, itu berempat orang juga, kita langsung lelang 4 rompi. Jadi kami melelang juga kepada Bapak Ibu 4 rompi yang kita berikan kepada yang tampil pagi ini ya. Kepada Nanda Firna, Nanda Belva, Nanda Nini, dan Nanda Letifa tadi kami akan kirimkan 4 rompi hitam ukuran M semuanya. Iya, Ya, ukuran M ya Pak Emi. Mungkin iya Pak kecil Ustadz. badannya ukuran Iya. M semuanya. Kami lelang pada Bapak Ibu semuanya ya. Silakan nanti pun saya Langsung mengenai japri tampilkan. ke Pak Ustadz nanti ya. Ah, Langsung japri ke Pak ya, Ustadz. tapi ke saya 4, cukup 4 rompi, harga 1 rompi 300 kami kirimkan langsung. Jadi ada tak ada kami akan kirimkan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kami lelang dulu, kalau enggak kami yang borong nanti ya. Baik, semuanya sekali lagi selamat ya. Kita sapa Ibu Evi Kamelia dulu yang
memprakarsa ini yang akan dibantu oleh Bu Rehmayati. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bu Evi Kamalia memberikan komentar ataupun tanggapan dari teman-teman ataupun informasi apa yang perlu kita sampaikan. Silakan Bu Evi Kamalia. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk bisa berkumpul di Zoom yang mulia di pagi subuh ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kami mendoakan semoga Pak Ustadz dan seluruh keluarga besar Al-Hasani dimanapun berada sehat walafiat dalam lindungan dan penjagaan serta limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang telah menemukan, mengajar, membimbing dengan Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang mudah, dan sangat mudah. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para guru pembimbing. Pertama, guru pembimbing kami di grup SAA, yaitu Ibu Nel Ermawati. Kemudian juga terima kasih kepada guru pembimbing Bu Rehmayati di grup M1, yang dikomandani oleh Bu Ira, ada Bu Diana, ada Bu Yulfarisma. Dan tak lupa juga untuk semua guru pembimbing di Al-Hasani dan juga guru pembimbing tahsin di Al-Hasani. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Helmi Sultan Parmato sebagai Direktur Triple A, Ibu Meli sebagai Kepala Sekolah, dan Mami Riri sebagai Kepala Rumah Tangga, dan semua pihak yang terlibat dalam tubuh metode Al-Hasani. Juga semua Bapak Ibu, Bunda-bunda, Ayahanda yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang hadir dalam kajian subuh pagi ini. Dan yang terkhusus adalah ananda kami dari MTS Baiti Janati dengan ustazahnya, Ustazah Nini, dan yang pembimbing yang luar biasa, Bu Rehmayati yang jauh-jauh datang dari Payakumbuh ke Pekanbaru khusus untuk membimbing Ananda. Alhamdulillah. Semoga semua yang berkontribusi dalam hal ini dicatat oleh Allah dan diberi pahala tanpa batas. Amin. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian juga Pak Ustadz, kami sangat berterima kasih kepada Ustadz Sirajuddin sebagai Kepala Sekolah MTS dengan semua perangkat Bu Ustazah, Ustadz yang bergabung di dalam tim Baiti Janati. Luar biasa perjuangan dan semangat dari beliau ini. Amin. Dan pasti semuanya takluk dari catatan Allah. Amin. Pak Ustadz, kami ingin sedikit kilas balik ya, silakan. sampainya anak kita di Zoom ini. Baiti Janati dimulai dari tahun 2015. Ya. Pertama itu kami mengikuti daurah menghafal Al-Quran 30 juz 40 hari di rumah di dekat pesantren IBS Kubang. Waktu itu kami dikarantina 40 hari. Memang di rumah itu nggak ada kegiatan apapun selain dari menghafal Al-Quran. Itu kami ikuti bersama dengan santri-santri dari IBS. Bergabunglah kami dengan anak-anak SMP dan SMA, sekitar 25 orang.
Kemudian acara itu masih berlanjut sampai sekarang. Berarti udah angkatan ke-11, di mana tiap tahun pesantren ini mengadakan daurah menghafal 30 juz selama 40 hari. Selanjutnya, tahun 2018, kami sepulangnya dari sholat Idul Fitri, sampai di rumah, mikir, ya Allah, sesudah Ramadan ini, apa yang bisa kami perbuat untuk agama ini? Saya lihat-lihat ruang tamu, pavilion, ya Allah, bisa saya perbuat. Jadi pikir untuk bisa berbuat sesuatu untuk agama ini. Akhirnya, Bismillah, kami membuat rumah Quran. Alhamdulillah, ya Allah. Dengan anggotanya penduduk sekitar. Iya. Kami di RW 7 ini ada 6 RT, dari RT 1 sampai RT 6. Kami panggil lah, mulai dari usia 3 tahun Pak Ustadz, sampai usia nenek-nenek. Jadi untuk usia 3 tahun dimulai mungkin dengan pelajaran Iqra, ayat pendek, kemudian anak-anak SD, anak TK, anak SD, anak SMP. Jam pelajaran disesuaikan dengan waktu belajar mereka. Kalau anak-anak TK kan bebas, anak SD kalau yang sekolahnya pagi belajarnya sore. Kalau yang sekolahnya sore belajarnya pagi. Dan khusus untuk ibu-ibu ada pelajaran tasin, ada tafsir Al-Quran, ada tafsir hadis, ada bahasa Arab, ada ilmu fikih. Tujuannya tidak bukan ya Ustadz, sesuai dengan firman Allah di surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi dengan berprinsip seperti itu, kami rasanya perlu sekali kita bekal untuk nanti menghadap Allah. Alhamdulillah, semua program ini sampai sekarang masih berlanjut. Memang tak mudah ya Ustadz. Iya. Proses itu, mulai dari bagaimana menarik semua kalangan, tanpa batas usia, tanpa batas profesi, tanpa batas kalangan, latar belakang apapun, pendidikan, jabatan, semua tak ada. Nah, dengan Al-Quran semua tak ada batas. Yang penting mau. Kami berusaha mencari berbagai trik lah. Pertama, mencari guru yang berkompetensi untuk bidangnya. Kemudian juga dengan menarik juga, misalnya kita siapin misalnya snacknya, ruangannya, yang membuat mereka nyaman untuk belajar. Dan alhamdulillah semuanya berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah tahun 2018 yang mulai dari belajar non formal menjadi formal. Kami membuka dengan bismillah TK Baiti Janati. Karena kami berprinsip pendidikan agama harus dimulai dari dasar. Nah, misalnya mengajarkan Al-Fatihah. Walaupun sebenarnya itu tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan Al-Fatihah. Mungkin ada orang tua yang nggak sempurna atau nggak sempat. Nah, jadi makanya kami dirikan dulu TK. Jadi bagi siapa yang mengajarkan Al-Fatihah di awal, itu luar biasa pahalanya. Sampai akhir hayat kita akan terus membaca Al-Fatihah. Rukun daripada. Nah, walaupun di awal muridnya kurang dari jumlah jari ya Ustadz, hitungan jari ya Ustadz. Tapi alhamdulillah bertambah. Itu kami mulai dengan Ustadz Sirajuddin sebagai kepala sekolah TK dan Ustadz Ridho dan beberapa guru yang lain. Kemudian tahun 2020 akhir COVID. Sampai 2021. Nah, itu libur, kemudian sesudah COVID berakhir, luar biasa guru-guru kami Ustadz menjemput anak-anak murid ke rumah. Malahan kalau ada orang tua yang masih cemas, guru kami lah mengajar ke rumah itu, ke rumah-rumah. Luar biasa pengorbanan guru-guru. Kemudian dari TK
kami ingin berkembang, menambah lagi dakwahnya. Alhamdulillah tahun 2022 berdirilah MTS Baiti Janati. Nah, muridnya memang di awal ya seperti tadi juga Ustadz, Ya, nggak cukup dengan 10 jari, dengan 10 jari jumlah jari. Tapi akhirnya tahun ke tahun bertambah dan alhamdulillah sudah meluluskan 2 angkatan. alhamdulillah. Dan tahun ini menerima 3 kelas Alhamdulillah. dengan 66 orang. Jadi total di MTS itu muridnya sekitar lebih dari 150. Luar biasa Allah Ustadz, luar biasa. Yang penting kita mau berbuat. Nanti Allah yang akan menyelesaikan. Amin, ya betul. Tanamlah sesuatu. Insya Allah akan Anda tuai. Tapi kalau tidak pernah menanam, ya, agak Nggak sulit akan juga. pernah menuai. Jadi itulah Ustadz gambarannya sekilas dari MTS ini. Kami mengucapkan selamat kepada Ananda Belva, Ananda Firna, dan Ananda Latifah Syadida. Ananda Latifah Syadida ini alhamdulillah udah menghafal 10 juz Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ini berkat bimbingan dari Pak Kepala Sekolah Pak Ustadz Sirajuddin dan tim guru dari MTS Baiti Janati. Dan kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bu Refmayeti yang luar biasa. Tak kenal lelah dan semangatnya selalu on, nggak pernah turun. Ya. Beliaulah yang mengajar guru-guru kami dengan training of trainer di MTS Baiti. Ada beberapa orang guru yang sudah diajar oleh beliau, di antaranya Ustazah Nini, Ustazah Ridho, Ustadz Ridho, dan Ustazah Fitri, dan beberapa orang guru lainnya. Beliau selalu memberi semangat, memberi motivasi, dan juga untuk di rumah Quran beliau juga udah memberi bimbingan dan pelajaran kepada ibu-ibu di rumah Quran Baiti Janati. Dan terakhir, beliau jauh-jauh dari Payakumbuh Ustadz, hari Jumat sempat Zoom, sempat juga dengan Ustadz, beliau tuh di atas kendaraan Ustadz, membimbing ini. Dan Masya Allah luar biasa, dan Allah pasti tidak akan melupakan, dan itu akan tercatat semuanya. Amin. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi pembuka pintu surga. Amin. Terima kasih Ananda, terima kasih Ustazah Nini. Mudah-mudahan Ananda semua menjadi anak yang solehah, pejuang-pejuang agama, menjadi inspirasi bagi Ananda yang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf atas segala kesalahan. Bu Evi, nanti Bu Evi kami minta menuntun menyapa siapa yang boleh disapa ya. Komentar mereka tadi Pak Sirajuddin atau siapa. Saya juga melihat profesor ini di sini Pak. Profesor ini juga Pak Ibu, Profesor apa tadi saya lihat dulu ada Prof Sri Haryati ya Pak juga dari Baiti Janati. Kita sapa nanti ya. Sekarang yang angkat tangan Pak Endro, kita kasih kesempatan dulu ya. Pak Endro silakan Pak Endro. Apa yang mau disampaikan Pak Endro? Pak Endro monitor. Pergi ke belakang. Oke. Ya sebentar Pak Ustadz. Ya. Silakan Pak Endro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pagi hari ini betul-betul lain daripada yang lain. Saya singkat saja komentarnya. Yang pertama, sepakat dengan pujiannya Pak Helmi tadi ya. Saya nggak paham soal makhraj segala macam. Yang kedua, ini betul-betul mumtaz adik-adik apa namanya Belva dan siapa namanya Firna ya. Firna dan Belva. Nah yang ketiga ini apa memang layak nih adik-adik ini mengenakan jaket alma mater Akademi Al-Quran Al-Hasani. Amat layak gitu. Saya ikut mendukung. Kemudian yang terakhir ini bahkan saya dalam bahasa Indonesianya pun saya memuji ya. Mungkin bagi kita yang sudah lansia, udah terbiasa kurang cermat ya. Tadi
Firna tadi mengatakan kepada Belva dipersilakan gitu ya, kepada Belva silakan gitu. Itu lebih tepat daripada waktu dan tempat kami persilakan, itu kurang tepat. Karena waktu dan tempat tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, iya, Kalau iya. waktu dan tempat kami berikan, itu Iya. betul. Iya, Kalau iya. dipersilakan itu silakan tuh orangnya. Jadi saya banyak memuji adik-adik ini, saya bersyukur alhamdulillah gitu. Itu saja Pak Ustadz, saya senang sekali Oke, begini. baru 3 orang nih Pak Endo yang sudah WA saya. Pak Endo maksudnya mendukung itu ikut partisipasi, gimana Pak Endo? Iya Pak, Oke. satu. Iya, Oke, udah cukup 4 ya, Bapak Ibu, yang lainnya ditunda dulu ya. Sudah cukup 4 ya. Jadi insya Allah nanti segera kita kirimkan 4 rompi ke Baiti Jannati. Hitam warnanya dan ukuran sama-sama, karena kecil-kecil M semua kita kirimkan ya. Iya. Bagaimana kita kirimkan ke apa dulu ke Pak Hadil ya. Oke, baik. Bu Evi Kamelia, kamu Imawan Ibu yang menuntun diskusi. Siapa yang mau siapa? disapa? Siapa dulu? Bu Remayati dulu yang kedua, kita kasih kesempatan ya. Baik. Ibu Evi Kamelia, silakan Bu Evi. Siapa dulu urutannya yang mau Ibu Evi Kamelia sapa? Silakan. Yang sangat berjasa untuk kami sampai bergabung di Al-Hasani ini, Ya. Ustadz. Kakanda Dr. Yusnidar Jakfar, SPKJ. Silakan. Ini Jus yang membawa saya ke sini, Ustadz. Bu Jus. Silakan Bu Yusnidar. Ya Pak Ustadz. Ibu diberi kesempatan oleh Bu Evi Kamelia, termasuk andil Ibu di Baiti Jannati ini. Silakan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu syukurnya Alhamdulillah, terima kasih Ustadz yang sudah membimbing kami. Kemudian selanjutnya, saya terharu loh Pak Ustadz. Amin, ya Allah. Susah aku ngomong Pak Ustadz. Ya Bu. Jadi Ya. perkenalan dengan Adinda Evi ini sudah lama sekali Pak Ustadz. Ya. Sebelum beliau jadi dokter, kenal pertama dengan beliau. Iya. Dan dia sudah menganggap saya tuh ya mudah-mudahan jadi keluarga lah gitu, Ya. jadi kakak. Tapi Allah ya, akhirnya saya berkesimpulan Allah mempertemukan kita kalau kita berusaha menjadi orang baik. Allah akan mempertemukan kita dengan orang yang baik. Jadi sampai berpisah cukup lama, tidak tahu dia di mana. Setelah tamat jadi dokter dari Unpad, saya waktu itu lagi pendidikan. Kemudian dia kan namanya mahasiswa ya, lagi koskap. Kemudian setelah dia tamat, saya kontak lah dengan beliau. Ternyata beliau ngambil spesialis di USU. Ketemu untuk lebih 13 tahun kemudian. Dan dikumpulkan juga sama Allah, bekerja sama-sama di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Jadi ya inilah, mudah-mudahan kalau kita di Al-Hasani ini nanti dikumpulkan Allah, sebab di sini semua orang baik. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya, surga Firdaus. Amin. Selamat Dinda Evi. Bunda Evi telah membuktikan kerja nyatanya. Kalau kita mungkin ya jalan ibadah itu macam-macam ya Pak Ustadz. Ya. Kalau Dinda Evi ini benar-benar diwakafkannya dirinya untuk berdakwah di jalan dan memanfaatkan sarana yang dititipkan Allah pada beliau Ustadz. Amin. Iya. Selamat Dinda Evi, selamat Baiti Jannati untuk semua yang terlibat dalam penampilan hari ini. Betul-betul Baiti Jannati ya Bu Yusnidar, Bu Dokter ya. Iya. Rumahku, surgaku ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lebih lanjut ke yang lain nantinya. Ya. Dan tentu semuanya berakhirnya ke Ustadz, insya Allah. Amin. Kita semuanya, kita satu rombongan Ya, nanti Bu Dokter ya. Ya Ustadz. Jadi Bu Amin, Evi ya Kamelia, Bu Yusnidar ini pernah nelpon saya lama, mungkin lebih setengah jam lebih tuh, bercerita tentang Bu Evi Kamelia sendiri. Saya masih ingat saya lagi jalan kaki itu Bu Jus ini nelpon, saya bagaimana perjuangan Bu Evi Kamelia. Dan sekarang inilah hasilnya Bu Yusnidar ya. Ini kita nampak hasilnya sekarang. Itu hasil perjuangan beliau ya. Dan setiap perjuangan itu Bu Yusnidar tidak mungkin mulus awalnya. Jadi nanti saya dengan Bu Evi kita berbagi pengalaman bagaimana
Saya tanda petik ya, harus angkat koper dulu keluar Indonesia, menyeberang ke Malaysia karena tidak diterima di sini ya. Menyeberang Malaysia tapi di Malaysia tidak terima juga, balik lagi ke Indonesia dan akhirnya betul-betul berkorban ya. Jadi biasanya perjuang gitu. Seperti Rasulullah juga hijrah ke Madinah dulu ya. Di setiap perjuangan pasti permulaan itu adalah pengorbanan. Itu ujian sunatullah dari Allah dan hasilnya akan kita nikmat sini. Dan mungkin nanti di sini mungkin belum seberapa hasilnya Bu kita nikmati. Di akhirat nanti luar biasa ya. Syukuran Bu Jusnidar atas bantuannya kepada. Silakan Bu Evi Kamelia, siapa lagi nomor 2 yang mau disapa Bu Evi Kamelia? Yang tersayang, Bu Ref Mayeti, Ya. Pak Ustadz. Ini Bu Remayeti ini kemarin di Jumat, nah teman-teman latihan bareng saya di Zoom nih, jam 1:30 siang ya. Silakan Bu Remayeti. Terima kasih Bu ya, makasih Ananda Evi. Kita akan mulai dari pantun dan mengakhiri dengan pantun. Ke pasar membeli buah mangga, tak lupa membeli buah delima. Memang metode Al-Hasani luar biasa, membuat semua terasa istimewa. Amin. Terima kasih Ustadz, sama dengan Ibu Jus tadi. Saya dari tadi tidak berhenti mengeluarkan air mata karena walaupun kita sedang bersyukur hari ini, kalau tidaklah disuruh oleh Evi Kamelia, tepatnya pada tanggal 2 Oktober Bu ya, tahun 2023, kita mulai berkecimpung, tepatnya hari Senin Bu ya. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, kecuali sakit, kita tidak pernah berhenti di pagi subuh Bu ya. Dan itu pun selalu Buya sapa. Ketika itu kita belum mengerti. Walaupun kita sudah pernah belajar, tapi nggak bisa buka kamus dan lain sebagainya. Namun perjalanan waktu Buya, kita bertekad sesuai dengan anjuran Umi, kita bertekad untuk mengembangkan metode Al-Hasani. Dan alhamdulillah, Evi juga menyuruh ke Pekanbaru. Padahal sampai sekarang kita belum menguasai 100% Bu ya. Namun karena keberanian, kita tetap memberikan apa yang sudah kita punyai. Di Pekanbaru ini ada 2 hari dalam sepekan Bu ya. Pertama di rumah sendiri, di rumah Evi, yaitu Rumah Quran Baiti Jannati, kemudian di Sanawiyah. Dan kita tidak terbayangkan juga anak-anak sampai kepada metode ini kepada anak-anak. Tapi kita menjangkau adalah guru-guru pertamanya Bu ya. Dan waktu itu kita hanya dihadiri oleh 5 atau 6 orang guru. Di sini pertamanya kita belum ada rencana ya Bu Evi ya untuk mengembangkan. Tetapi dengan dikuasainya bagi adik-adik kita ini seperti Nini, kemudian Nurul yang ada di rumah, alhamdulillah sampai sekarang insya Allah kalau kemarin ini masuknya ke masuk ekstrakurikuler, pembelajaran yang diwajibkan dia kepada intrakurikuler. Dan insya Allah tahun ini, kalau kemarin itu hanya masuk kelas 3 atau ekskul saja, kalau tahun ini insya Allah akan masuk kelas 7, 8, dan 9. Mudah-mudahan guru-guru kita yang 6 orang ini akan bertemu lagi, kita sudah susun silabusnya sesuai dengan kemampuan kita sebagai pengurus sekolah. Jadi kita susun silabus sehingga kawan-kawan yang guru-guru ustazahnya ini tidak susah pertemuan keberapa yang akan mengajar gitu. Jadi itulah Bu ya. Jadi sejak tadi rupanya metode Bu ya tidak hanya di kalangan profesor, dokter, dan lain sebagainya. Dan dengan usia 80 lebih ataupun lansia, tetapi anak yang baru kemarin tamat dari SD itu sudah bisa
mempraktekkan apa itu KKL, apa itu KKSAD, apa itu KKP, dan bahkan dia sudah hafal huruf Sia, ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi tidak terlalu susah kita untuk mengajarkan kepada anak-anak, dan apalagi Firna juga sudah hafal sekian juz, hampir 3 juz, dan mereka lebih memantapkan hafalannya dengan tahu arti daripada ayat-ayat tersebut. Sekali lagi, atas partisipasi Buya, kami ucapkan terima kasih. Tadi rasanya kami sama Bu Evi yang pakai rompi, tapi pada hari ini Buya menggugah anak-anak kami. Semoga orang tuanya juga tergugah akan masuk belajar bersama anak-anaknya. Amin. Dan semalam Buya, kami sudah berkumpul dan berdoa bersama bahwa kami tidak akan hanya tampil pagi saja Buya, tetapi akan melanjutkan. Apakah itu melalui Zoom, apakah itu melalui masuk kelas dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sudah merupakan konsekuensi kami bersama tadi malam kami berdoa, dan tetapi tidak hanya untuk tampil Buya, akan melanjutkan lagi gramatikal Al-Quran ini. Jadi saya betul-betul terharu Buya, karena anak dengan usia 13 tahun sudah bisa memahami 40 lembar itu Buya, materi yang Buya berikan. Dan dia hafal, Al-Lazina itu halaman berapa, dia hafal. Anak-anak kita itu luar biasa Buya. Jadi mudah-mudahan ini dapat berlanjut terus ya Buya. Makasih juga kepada Pak Budi dan Pak Helmi yang sudah memberikan kesempatan waktu. Nah, ini langsung saja diberikan tanggal sekian Bu Raf, insya Allah. Kita sebenarnya untuk tampil ini bagaimana, ada perasaan takut entah bagaimana ya Bu ya. Tetapi dengan berlatihnya sejak hari Senin dan Rabu, kemudian Jumat kemarin, itu kita pede atau percaya diri, mudah-mudahan anak-anak ini bisa. Karena dia adalah anak soleha, ya, alhamdulillah. Anak yang sudah dekat juga dengan Al-Quran. Jadi kata kuncinya, kalau bila kita sudah dekat dengan Al-Quran, insya Allah, apakah itu arti, apakah tahsin dan lain sebagainya akan cepat dapat. Atau Allah akan berikan petunjuk. Itu mungkin yang dapat disampaikan Bu ya. Ya, terakhir kita tutup dengan dua pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas dahan. Wajah berseri, hati pun senang, melihat Ananda tampil dengan ahsan. Pergi ke taman memetik melati, melati harum di pagi hari. Penyampaian Ananda jelas dan berarti, membuat semua kagum di subuh ini. Itu saja mungkin Bu ya. Bila mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah silabus, kalau nanti bisa sudah dibuat, nanti kita konsultasikan ya. Di silabus yang telah dibuat nanti per semester kita konsultasikan nanti ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu ya. Yang kedua Bapak Ibu, inilah hikmahnya ya. Dulu saya diminta oleh teman-teman di awal-awal kelas, Pak Ustadz patenkan katanya. Nah kalau dipatenkan mungkin tidak segampang ini prosedurnya, pasti ada prosedur yang lain. Tapi dengan adanya saya wakafkan, saya izinkan siapapun yang buka kelas, maka Bapak Ibu tidak perlu prosedur apa, karena Al-Quran yang terjadi. Jadi kami insya Allah Bu Evi Kamelia ikhlas penuh hati mau wakafkan metode ini kepada kelas Ibu. Jadi silakan Ibu perbanyak terus-menerus di kelas Ibu jadikan metode ini sebagai kurikulum di sekolah Ibu. Kami tidak akan memberikan apapun. Jadi kami sekali lagi ikhlas memberikannya itu ya Bu ya. Jangan ragu-ragu mensosialisasikan metode ini. Oke, sebelum saya ke Bu Evi Kamelia, saya sapa dulu Pak Budi Pak Budi Purnomo yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta yang akan tampil. Silakan Pak Budi Purnomo. Baik Pak Ustadz, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita sampaikan doa untuk Pak Ustadz dan keluarga. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Dan juga untuk kita semuanya, seluruh jamaah Al-Hasani, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap mencintai Al-Quran dan juga Al-Hasani. Selanjutnya, Masya Allah, kita ucapkan selamat kepada ananda-ananda yang luar biasa dari MTS Baiti Janati di bawah asuhan Ibu Rehma dan Ibu Dr. Evi yang hari ini sudah bisa hadir di tengah-tengah kita, presentasi pada subuh mulai ayat dengan sangat bagus sekali. Saya kagum Pak Ustadz karena sudah bisa huruf Sia, Bu Rehma ya. Huruf Sia, aduh, Masya Allah, saya bilang, ini kadang-kadang kita aja masih lupa gitu. Ini luar biasa, ini sudah. Nanti boleh kita tanya huruf Sia kepada Sia 15, Sia 12, waduh, udah pas sekali seperti yang uraian pagi, Masya Allah. Jadi, Bu Rehma dan Bu Evi, mudah-mudahan menjadi amal baik Ibu berdua ya, karena sudah menelurkan generasi muda yang sangat luar biasa. Amin. Ini tentunya perjuangan yang sangat berat awalnya, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan hasilnya sangat luar biasa. Dan seperti yang Pak Ustadz sampaikan, Bapak Ibu yang punya peserta didik ya Pak Ustadz ya, di luar Al-Hasani dengan catatan mengembangkan metode ini. Dan kalau sudah siap tampil, monggo silahkan kita beri kesempatan Pak Ustadz ya. Dan ini adalah yang kedua setelah dari Pak Adril, yaitu Tarusan. Mas Yapen Tarusan SMA. Nah, kalau ini ibtidaiyah sanawiyah. Jangan-jangan nanti ada ibtidaiyah Pak Ustadz. Dari SD ya. Ada Bu Evi, SD-nya Bu Evi? Belum Pak Budi. Oh belum. Nah, kalau ada nanti silahkan. Jadi kita bikin kejutan. Ternyata metode Pak Ustadz, Masya Allah, dari anak SD sampai dengan yang sudah usia 80-an. Semuanya bisa 89. Bisa menjangkau Pak Ustadz ya. Ya, mulai dari ibu rumah tangga sampai profesor. Profesor sampai dosen, dokter, Masya Allah. Jadi memang indahnya kita bergumul dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Dan sekali lagi selamat untuk Ananda, Firna, Belva, kemudian siapa yang baca Al-Quran tadi? Latifah Sadeda. Ya, Masya Allah bacanya sangat-sangat indah. Semuanya tahajudnya sangat bagus, makhrajnya juga sangat luar biasa. Ini berkat didikan dari Bapak Ibu semuanya yang di Baiti Janati ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal baik semuanya. Amin. Demikian Pak Ustadz, sekali lagi Pak Ustadz selamat untuk Ananda semuanya dan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah mendedikasikan waktu dan juga tenaganya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal baik. Amin. Untuk semuanya. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rompi alma mater Al-Hasaninya sudah ditutup, sudah pas 4, jadi insya Allah segera kami kirimkan ya. Kemudian makasih kepada Bapak Ibu yang sudah me-WA saya secara japri. Baik, sebelum saya kembalikan kepada Bu Evi Kamalia, tadi Bu Rehma Yeti nyebut-nyebut nama Umi ya. Kita sapa dulu Umi ya. Assalamualaikum Umi Linda. Silakan Umi Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi sahabat surgaku. Semoga kita jadi penduduk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, semua yang kita kerjakan ini semua izin Allah dengan doa-doa kita. Alhamdulillah, siapa yang sudah bisa, mohon ditularkan kepada keluarga tercinta ilmu Al-Quran. Mohon ditularkan dimanapun kita berada. Semoga Indonesia menjadi rahmat dengan Al-Quran. Amin. Terima kasih Bu Rehma, Bu Evi, Ananda Firna, Ananda Bella, Umi bahagia sekali sudah ada generasi penerus. Kami semua akan berpulang kepada Allah. Semoga metode Al-Hasani ini jadi semua anak Indonesia bisa taat kepada Allah. Selamat dunia dan akhirat. Terima kasih sahabat surgaku. Semoga kita jadi penduduk surga. Makasih. Amin. Makasih semuanya jadi rahmat.
Mungkin Kami juga terima kasih kepada Bu Evi Kemalia nih. Kami yang berterima kasih kepada Bu Evi dan Bu Rema ya. Bukan Iya, gitu. makasih banyak. Alhamdulillah semua petugas yang ada, semua yang ada di Al-Sani, semoga kita jadi penduduk surga berkah Amin. Quran. Mungkin sedikit maaf lahir batin kalau ada umi salah-salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bayangin Bu Evi Kemalia, Bu Remayati ya. Andai kata sudah kita dikubur nanti, mungkin sekolah itu disambung oleh yang lain, oleh generasi berikutnya, kita tetap mendapatkan pahala karena mereka belajar Quran, karena sudah menjadi kurikulum. Dan kami, saya pribadi, mendedikasikan kepada seluruh peserta Al-Sani, kepada seluruh tanpa kecuali. Setiap pahala yang dibuat oleh Bu Evi Kemalia di sekolahnya itu, insya Allah Allah berikan kepada kita semuanya yang terlibat di Al-Sani. Itu keuntungan kita berikan kepada generasi muda ya. Nanti generasi muda ini melanjutkan lagi dan dilanjutkan lagi sampai kapan itu? Mudah-mudahan sampai hari kiamat Bu Evi Kemalia ya. Kita niatkan sampai hari kiamat. Jadi nggak terputus. Jadi walaupun kita mungkin tidak cukup membahas Quran, kita meninggal, tetapi generasi penerusnya menjalankannya, insya Allah Allah mencatat kita, mengelompokkan kita nanti kepada orang-orang yang paham Quran. Sekali lagi, saya yang pribadi minta kasih kepada Bu Evi Kemalia yang sudah menjadikan ini kurikulum dari sekolah Ibu. Sekali lagi Bu Evi Kemalia ya. Oke, silakan Bu Evi, siapa lagi yang mau disapa nih? Terima kasih. Silakan Bu Evi, siapa lagi yang mau ikut? Kita sapa dulu, Ya, Prof. Pak Sri Ustadz. Haryati ini, Bu Evi tahu? Belum. Coba kita sapa dulu seorang profesor ini. Prof. Sri Haryati, Assalamualaikum. Prof. Sri Haryati. Prof. Oh, Sudah berangkat. langsung itu Pak Emi. Langsung keluar. Ya. Oh, tidak mau disapa. Prof. Terima kasih kepada Pak Budi, ya. Oke. Silakan Bu Evi Kemalia, siapa lagi yang mau disapa? Ya, terima kasih tadi kepada Pak Budi, kepada Umi Linda, dan kepada Pak Ustadz yang telah mengikhlaskan program metode ini untuk kami ajarkan kepada seluruh santri kami. Semoga dibalas berlipat ganda tanpa batas dunia wal akhirah. Amin. Khairan kasiran Pak Ustadz. Sama-sama. Pada kesempatan ini kami ingin menampilkan Pak Ustadz Sirajuddin, kepala sekolah kami yang luar biasa dengan timnya. Silakan Pak Ustadz Sirajuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ini jazakumullah khair. Barakallahu fikum jami'an untuk kita semua. Semoga Allah menilai ini semua ibadah, terkhusus untuk Buya kita. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur Buya dan keluarga. Salam kenal Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Sirajuddin ya. Aslinya mana Pak Sirajuddin ini? Aslinya Bugis. Ya, teman ada juga Sirajuddin di Bugis, di Makassar. Iya, namanya betul. Sirajuddin juga. Makanya saya ingat tadi ini bukan orang apa ini, pasti Makassar ini sebenarnya. Ya. Silakan Pak Ustadz Sirajuddin. Iya, izin Buya dan semuanya, alhamdulillah memang ini yang luar biasa. Kalau hari ini akses ilmu itu luar biasa dimudahkan. Memang insya Allah kami di Baiti dan Jannati selalu mendorong Ananda menjaga karena kemudahan ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan karena ingin kita semua tentunya tadi motivasi kita bukan hanya di dunia, tapi benar-benar bisa sampai ke surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman salallahu thariqan ilal jannah. Tentu majelis-majelis kita, kelas-kelas kita, halaqah Quran itu bisa mengantarkan ke surga. Amin. Ini berkat dari Ibunda Evi yang selalu mendukung kami. Ini luar biasa perjuangan beliau ini kami sampaikan luar biasa, tentu ini semoga menjadi kebaikan. Alhamdulillah juga ini ada Ibunda kami, Bunda Ref, yang jauh-jauh kemarin di tengah kalamanya sekolah ya Bapak Ibu sekalian, memang aktivitas kita banyak, tapi kalau kita serius ingin memasukkan Al-Quran, karena Al-Quran ini memang
pedoman dari Allah, tentu Allah yang akan memudahkan, Allah yang akan memberikan jalan. Umpama saya selalu sampaikan, kita di dunia ini sementara ada karena Allah, maka kalau kita ikuti maunya Allah, maka Allah akan berikan petunjuk. Insya Allah, alhamdulillah, memang segala program ini tidak mudah. Ya Bunda, sekalian, banyak rintangan yang memang kami alami, tapi pada akhirnya memang kita uji coba kemarin di kelas 9 serta membentuk eskul, alhamdulillah bersama Ustazah Nini yang di lapangan. Jadi memang kita mulai dari TOT, semangat dari Bu Red, Ibunda Evi, guru kita awalnya kita ikuti semua, karena kemarin berbarengan juga dengan akreditasi dan seterusnya, alhamdulillah. Akhirnya kemarin di pertemuan terakhir, karena menjaga intinya komunikasi, alhamdulillah berjalan dengan baik. Tentu ini kami mengucapkan jazakumullah khair kepada Buya yang sudah membuat sebuah metode pembelajaran Al-Quran, memahami Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak kami sudah menerima ini, semoga jadi amal jariah, jadi kebaikan. Dan Buya, ini jumlah siswa kita tahunnya alhamdulillah 150, insya Allah izin, mudah-mudahan Buya meridhoi, memudahkan, mendoakan kami selalu agar anak-anak bisa belajar Al-Quran dengan metode Al-Hasan. Insya Allah juga guru, juga kita akan mulai semuanya. Ya, insya Allah. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan. Alhamdulillah anak-anak kita ada ikhwan, ada akhwat. Mudah-mudahan nanti yang ikhwan juga bisa menampilkan nih, memang kita masih fokus di akhwat, karena memang pengajarnya Ustazah Nini. Nanti sebenarnya juga ada Ustadz Ridho. Alhamdulillah juga ikut di pagi ini, insya Allah. Mudah-mudahan juga nanti yang ikhwan juga bisa berprogres. Insya Allah. Itu sekali lagi, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Semoga jadi kebaikan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Dan Anda kami bertiga, ini luar biasa pahalnya. Untuk antum bertiga, Nanda Belva, ini tiga-tiganya ini Bu ya, kemarin juga jadi MC di haflah kami. Ini pas bertiga. Yang Belva ini MC bahasa Indonesia, Firna ini jago bahasa Inggris Bu ya. Nah, dia juara 1 nih, Bu. Juara 1 juga di sekolah kami. Kalau Ananda Latifah ini kemarin bahasa Arab. Alhamdulillah. Itu Bu ya. Terima kasih banyak Ibunda Evi, Bunda Rek, Ibunda yang lain, Ayanda yang lain, terkhusus kepada Buya dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustadz. Lanjut Mbak Evi. Mungkin Ustadz Ridho, Pak Ustadz. Silakan. Yang memulai dari PK. Ustadz Ridho. Izin Buya dan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salam kenal, Ana Ridho Safna, ya kebetulan mendampingi Ustadz Sirajuddin ini dalam pengembangan lembaga-lembaga kita, Bu ya. Pertama mungkin ya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya dan keluarga yang telah menciptakan metode Al-Hasani ini, hingga alhamdulillah juga sampai kepada kami. Ya, kami kebetulan di awal 2025 itu dikenalkan oleh Ibunda Refma Yeti tentang metode ini, dan Ana kebetulan salah satu guru yang di training pada saat itu atau yang diajarkan. Dan ya kalau seperti kata Buya tadi, kalau belajar tidak dari awal kan mungkin susah-susah gampang gitu ya. Tapi alhamdulillah insya Allah hari ini di sekolah kita coba mengajarkan juga kepada anak-anak seperti disampaikan Ustadz Sirajuddin tadi. Mudah-mudahan doakan kami, mudah-mudahan lebih bisa kita kembangkan lagi di sekolah kita. Seperti kata Ustadz Sira tadi, kalau hari ini yang tampil itu adalah akhwat, karena memang potensi akhwat ini lebih besar mungkin di sekolah kami Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya ikhwan juga bisa kita kuatkan lagi. Tentunya dengan dukungan juga dari Ibunda Refma Yeti, Bunda Evi Kamelia, mungkin nanti bisa lebih mengajarkan lagi, memantapkan pemahaman kami sebagai gurunya nanti yang akan mengajarkan metode ini. Sekali lagi, alhamdulillah tadi luar biasa Ananda kita. Ini menjadi motivasi kami juga, Bu ya, karena Ananda kita ini dibimbing oleh Ustazah Nini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi guru-guru lain untuk
semangat lagi belajar, menggali lebih dalam lagi, dan nantinya kalau ini dikembangkan, ya kita bisa memantapkan lagi di sekolah kita. Ya, mungkin itu Buya. Sekali lagi ucapan terima kasih barakallah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Buya dan juga kita semua Dan yang kita semuanya. mempelajari metode ini juga kita bisa terapkan di Bu Evi, yang slogan maaf. saya, ya, cukup Ridho. Oke. Bu Evi dan Bapak Ibu semuanya, saya selalu berdoa semoga kita semuanya Allah ridhai ya. Dan saya selalu mohon kepada Allah, apabila Allah kita memberikan pahala ke saya, maka saya katakan ya Allah berikan juga ke seluruh peserta ini. Bahkan yang sempat masuk ya ini barang sedetik pun dia masuk, bisa dengar ayat, dia keluar lagi, habis itu nggak keluar lagi. Itu tetap kita doakan mendapat apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi insya Allah nanti Bu Evi, Allah sangat pemurah. Allah sangat pemurah. Karena untuk Al-Quran itu luar biasa. Jadi bahkan kita pun bisa memberikan syafaat kepada orang tua kita yang seandainya sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Itu masih bisa diberikan syafaat dengan anak-anaknya yang fasih dengan Quran ya. Silakan Bu Evi, siapa lagi yang mau Bu Evi sapa nih? Perangkat dari Baiti Jannatin. Ya. Mungkin teristimewa untuk teman sejawat kami, Dr. Hadril, Pak Ustadz. Itu nanti saya yang itu bukan dari Bu Evi. Bu Nel kali ya Bu Evi. Silakan, kepada Ahmad, Ibu pembimbing dari kelas SAA, di mana ilmu ini sampai ke anak-anak, berawal dari Ustadz Rizal, kemudian kami diajak oleh Bu Jus, kemudian kami dibimbing oleh Bu Nel, kemudian Bu Ref diajar oleh Bu Ira, dan lain-lainnya. Akhirnya regenerasinya sampailah ke Ananda kita ini. Dan itu berjalan terus. Mudah-mudahan ini estafetnya sampai ke akhir dunia. Amin. Insya Allah. Ya. Silakan disapa Bu Nel. Bu Nel ada. Ada Bu Nel? Assalamualaikum Bu Nel. Ada Bu Nel? Bu Nel? Nggak ada kayaknya ya. Oke. Bu Ira tadi disapa juga. Bu Ira, Pak. Silakan Bu Ira Espiralda. Bu Ira yang juga mengajarkan Bu. Silakan Bu Ira. Oh ini betul-betul pahala yang. Silakan Bu Ira. Hitam Pak Ustadz. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bu Evi, ini kita ketemunya di Zoom ya Bu Evi. Iya, kami kemarin ini Bu ya, Ira ini dulu deh, sapa dulu ya adik-adik Ananda kita ini, Ananda Firna, Ananda Belva, ya Ibu siapa Ibu Nini Khairini. Ya, pembimbing langsung dari Ananda kita ini. Selamat ya Firna, Belva, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita nanti ya. Memang agak ini Bu ya, sama agak beda-beda tipis ya sama kita yang udah berumur nih. Kalau yang udah ini belajar lama nangkap itu ya, mudah-mudahan ya nggak cepat hilang karena kita udah tahu lah tujuannya kemana gitu ya, mengisi koper. Nah anak-anak ini harus kita pelihara banget gitu ya, karena ini merupakan aset ya bagi orang tua. Anak-anak ini cepat nangkap tapi cepat lupa juga. Nah ya Bu ya, jadi itu kewajiban kita sebagai orang tua untuk memelihara mereka ini. Mereka lah aset-aset kita nanti. Ya, terutama buat orang-orang tua Devirna, Belva ya. Begitu Bu ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Ya kita semua tetap istiqomah. Terima kasih ya Bu ya. Iya, ini bisa dipelajari dari segala lapisan ya, baik dari yang dari muda sampai usia lanjut ya, latar belakangnya juga pendidikannya bermacam-macam begitu. Ini saya sangat berkesan sekali dengan Ibu Evi Kamelia ini Bu ya. Jadi waktu kemarin kami sempat WA di Mekah, lucu ya.
di Mekah. Pengen ketemu Bu ya sebetulnya sama Bu Iya. Evi. Nah, Bu Evi di mana? Ira bilang gitu ya. Di pintu ini. Aduh, di mana itu ya? Nah, kebetulan saya itu Bu Evi eh Ya, star gitu ya, keluar pintu dekat pintu yang Bu Evi itu. Tapi itu Bu. jauh gitu ya. Saya pulangnya ke hotel lagi itu jauh dari pintu itu. Saya mikir, aduh nanti ini kakinya nggak bisa jalan gitu ya. Saya mau menuju ke Bu Evi itu ya Allah. Nanti Allah lah yang mempertemukan kita ya Bu Evi ya. Abadi, Nah, Bu Ira. ya Bu ya. Di tempat abadi dipertemukan nanti. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Bu ya. Ini komunitas yang benar-benar apa ya bermanfaat bagi kita nanti Amin. di akhirat. Ya, begitu aja Bu ya. Terima Ah, kasih. Dari sapa Bu Evi. Assalamualaikum semua. sama. Ya. Terima kasih Waalaikumsalam. Bu Evi, masih ada. Sama-sama ya Bu Refma. Iya, iya Ibu ya ini Bu Refma ini waktu itu nanya ke saya. Oh iya, Ayat apa? ayat apa ya Bu Ira? Ini dong ininya katanya gitu ya, saran gitu ya. Apa ya saya bilang, saya tanya, ini nanti adik-adik ini mau lanjut terus apa gimana? Oh, udah cerita kan. Jadi memang nih di sekolah ini udah terkurikulum gitu kan ya. Oh ya berarti nanti kan bisa di Alasani muncul terus nih Bu ya. Jadi Nah, saran jangan seperti Ibu Indrawati sebelumnya gitu kan itu cuman pilih gitu acak ayat gitu ya Bu ya. Acak Iya. ayat sajadah udah di tengah kemarin bilang ini harus nyambung terus ya. Kita berikan bagusnya ini ke kelas Baitinya seperti nanti ini. yang di tarusan itu satu surat gitu nanti kita lanjut gitu ya. Udah saya pilihkan yang itu Bu ya. Soft Alah. itu barisan ya. Terima kasih Barisan Bira. ya, seperti bangunan nanti ini. Nah, lengkap semua kita nanti. Iya, termasuk pejuang agama ini di jalan Ah, fisabilillah Bisa. ya. Eh, Gitu Bu ya. Oke. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam Silakan Bu Bira. Evi, masih ada Bu Evi. Terima kasih Bu Ira. Ya Bu, sama-sama. Kepada Ananda Nini, Pak Ustadz. Silakan Pak Evi. Ananda Nini, silakan Ananda Nini. Ya, syukron Bunda Evi Kamelia. Pertama, terima kasih kepada Bunda Evi, kepada Buya Haslizal Al-Hassani yang telah membuat metode Al-Hassani ini. Kemudian juga kepada Bunda Refmayeti. Awalnya kami belajar bersama Bunda Refmayeti ini di Rumah Quran Baiti Janati bersama ibu-ibu pengajian di sini. Jadi ini yang paling muda sama Nurul satu. Nah, jadi kami berdua paling muda belajar di situ. Ikut sama ibu-ibu yang di Rumah Quran Baiti Janati. Terus ini kebetulan ngajar juga di MTS Ibunda Evi Kamelia. Terus disuruh sama Bu di sekolah diamanahin untuk ngajar ini metode Al-Hassani. Awalnya ini nggak pede, Ustaz. Karena Ah, baru belajar gitu kan, baru juga belajar sama apa Bunda Retma gitu, belum belum dalam kali gitu. Rasanya belum bisa untuk mengajarkan gitu. Tetapi dikasih semangat, bisa kalau mau ada, insya Allah bisa. Berapapun ilmu yang kita punya, segitulah yang kita kasih gitu. Jadi itulah Ustadz yang anak ajarkan ke anak-anak. Alhamdulillah Bunda Refma juga banyak memberikan arahan, kami diskusi bersama dalam membahas surah As-Saff ayat 1 sampai 3 ini. Sehingga jadilah hari ini kami tampil dengan apa adanya kami hari ini. Alhamdulillah saya senang, Ananda semuanya juga lancar, luar biasa. Semuanya berkat dukungan-dukungan orang-orang yang luar biasa yang tergabung bersama kami. Alhamdulillah. Ya, itu saja Ustaz mungkin dari Ina. oke. Jadi mengajar itu tidak mesti harus tahu semua dulu. Iya, Saya Ustaz. sebagai penyusun metode ini itu tahunya baru dari metode yang sekarang itu tahunya mungkin 30% atau 20% lah. Nah, tambahnya itu sambil jalan. Prinsipnya dulu apa? Kita mengajar itu hanya untuk kita belajar. Niatkan bahwa ya Allah saya mengajar ini bukan untuk memperadaban diri saya, tapi untuk saya belajar lebih awal. Jadi pada saat kita mau ngajar besok, apa materinya nih? Oh, bisa nih KKL. Saya belajar KKL dulu. Besok kayak tadi saya belajar dulu. Jadi Bun ini saat saya mengajar itu saya belum bisa apa-apa. Mau tahu cuman apa namanya pola fa'ala KKL aja satu. Semua pola fa'ala. Udah berani ngajar. Nah dalam perjalanan lah, nah oh perlu ini, perlu ini, perlu itu. So, kalau saya balik ke belakang lagi, nggak berani saya rasanya.
dengan kondisi sekarang. Tapi itulah Allah yang memberikan hati kita. Jadi nggak mesti paham dulu. Bu Ira juga gitu tuh. Ya Pak Ustadz, udah pantas ya nggak sengaja? Pantas, saya bilang jalan aja dulu. Nah, lama-lama bisa sendiri. Jadi kita pada saat kita mengajar, oh begini ya, oh begini ya. Metode ini susun begitu Bu, nih ya, Ustazah ini ya. Banyak tambahan setelah mengajar gitu, bukan paham dulu baru diajar, enggak. Kalau kita paham dulu, baru kita ajar orang, sampai mati kita nggak mungkin ngajar. Karena tidak mungkin orang paham Al-Quran seluruhnya, nggak mungkin. Jadi kalau kita prinsip, saya paham dulu baru saya ajarkan, maka tidak akan ada guru Quran. Nah, itu prinsip saya Quran. Jadi kita belajar sambil mengajar. Iya, Itu Ustaz. Bu Ustazah ini ya. Syukran, Ustaz. Oke, bisa ada Bu Evi sebelum kita ke Pak Adil? Sudah cukup Pak Ustadz, terima kasih. Baik, kalau gitu kita ke Pak Adil. Mungkin Pak Adil sifatnya diskusi ya, bukan untuk bertanya materi, tapi karena Pak Adil juga mempunyai yayasan yang sama, mungkin tukar cerita dengan Pak Adil nanti ya. Kita beri kesempatan Pak Adil untuk menyapa anak-anak kita yang ada di Baiti Janati, dan juga nanti kita beri kesempatan Pak Adil menyapa Ibu Evi atau Bu Meti. Mungkin beliau saling bertukar pendapat dan bagaimana cara mengatasi. Silakan Pak Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana Pak Adil ini? wabarakatuh. Oh, saya dalam perjalanan dari rumah ke airport. Mau kemana Pak Adil nih? Mau pulang ke Padang. Oh, Ya, saya dalam rangka melakukan apa namanya nih, konsolidasi organisasi yayasan. Ya, saya yayasan yang pendidikan itu. Yang pernah tampil Mas Yapem 2 kali. Ya. Jadi saya apa namanya, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola organisasi yayasan Pak Ustadz. Ya. Jam berapa berangkat di pesawat Pak Adil? Iya Pak Ustadz. Jam berapa berangkat pesawatnya? Pesawat berangkat jam 9.25, masih lama. Masih ada waktu. Jadi Pak Adil diberi kesempatan nih, nyapa Bu Evi, teman-teman yang ada di Janati. Ya, alhamdulillah, syukurullah. Jadi saya melihat teman sejawat saya ini, Dr. Evi, luar biasa, Masya Allah. Dan sudah bisa menampilkan anak murid di tingkat sanawiyah. Kalau saya kemarin ini kan baru sudah tingkat aliyah, sudah di tingkat SMA. Nah ini tingkat sanawiyah dan sudah bisa berani tampil. Ya lebih hebat lagi. Dan inilah memang tugas kita Bu Evi. Ya. Jadi kita tidak hanya sibuk dengan praktek kita, tapi kita harus sibuk juga dengan persiapan akhirat kita. Memang dengan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak cucu kita, anak-anak kita memahami Al-Quran. Ya, dulu kita memang belajar juga Al-Quran waktu kecil, tapi tidak paham apa yang dibaca. Kita sangat beruntung sekali. Metode yang sudah disusun oleh Pak Ustadz Rizal ini luar biasa. Memang kita akui mudah karena sudah dibahas apa namanya, terminologinya sudah dirubah dalam bahasa Indonesia dan bisa diikuti oleh semua golongan, semua umur. Ya, jadi tidak orang tua yang mengaku lansia, yang sulit untuk belajar. Kalau untuk mudanya ya lebih mudah lagi menangkap. Apalagi anak-anak tingkat yang sanawiyah tadi itu bagus sekali. Ya, inilah tugas kita. Ya, selama ini orang menganggap kita ini sebagai seorang dokter ya hanya sibuk mencari uang saja gitu kan. Tapi tidaklah selalu begitu. Kita memang memikirkan akhirat kita. Memang doa perjuangan Islam itu kan ada 2, dakwah bil hal dan dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan itu sudah didakwakan oleh para ulama-ulama, para ustadz saja. Tapi dakwah bil hal dengan melakukan kegiatan-kegiatan kelembagaan yang telah Bu Evi dirikan sekarang itu cepat sekali. Padahal saya membuat yayasan tahun
di kampung di Terusan sejak tahun 86. Jadi sekolahnya didirikan tahun 92. Jadi sampai sekarang belum begitu berkembang. Tapi saya sangat dibantu dengan program metode Al-Hassani dan sudah dijadikan kurikulum intrakurikuler, namanya GEKI, Gramatikal Al-Quran. Jadi Bu Evi dan Bu Ref, kita bersepakat bahwa gramatikal Al-Quran metode Al-Hassani ini kita jadikan kurikulum intrakurikuler. Dan apa yang kita harapkan, kita ingin mencetak generasi emas yang Islami. Ya, generasi yang cerah nanti di masa yang akan datang, katanya kan generasi emas. Tapi kita tambahkan generasi yang Islami yang memahami Al-Quran. Jadi terus terang saja, umat Islam di Indonesia ini masih banyak buta Al-Quran. Ya, memang hafal, memang sakwi, banyak hafal 30 juz, 20 juz. Tapi kalau ditanya isi, mungkin belum tahu. Dan ditanya terjemahnya, mungkin belum tahu. Jadi yang kita tanamkan. Jadi selamat bagi anak-anak kami, anak-anak kita semua yang tampil tadi bertiga. Paling tidak mental mereka itu, Pak Ustadz, mental mereka itu untuk tampil itu sudah luar biasa. Itu kan sama dengan seperti public speaking, gitu kan? Public speaking itu tidak mudah, memang harus dilatih dari kecil ini. Jadi nanti menjadi suatu kebiasaan dan mampu berkomunikasi dan berbahasa yang baik. Dan apalagi dalam menyampaikan dakwah. Jadi Bu Evi dan kawan-kawan yang dari Pekanbaru, jadi cita-cita kita tidak hanya mencetak ulama-ulama, tapi intelektual Muslim yang memahami Al-Quran. Sekarang banyak yang mengaku intelektual Muslim, tapi tidak paham dengan Al-Quran, kan gitu. Tapi membaca Al-Quran bisa tapi memahami isi Al-Quran itu banyak yang belum paham. Ini persoalan yang saya lihat. Jadi mudah-mudahanlah kita diberi kekuatan oleh Allah dalam berjuang ini. Yang kita perjuangkan adalah memang ya jelas persiapan kita untuk akhirat dan memperjuangkan pengembangan dakwah Islam bersama-sama. Jadi kita ini kan bukan dari bukan latar belakang agama pendidikan Islam. Jadi tapi kita berusaha untuk belajar agama Islam secara metodologi yang telah disusun. Ya, kalau istilah kan nahu, sebenarnya intinya yang kita pelajari itu kan adalah nahu sorof. Tapi yang disusun oleh Pak Ustadz ini kan gramatikal. Saya menariknya gitu, gramatikal. Kalau nggak dengan gramatikal ini, saya tidak ada peluang untuk sebagai untuk membelajar. bahas Kalau disebut naus Arab mungkin kabur dulu Pak Adil ya. Iya. Terus aja kalau pakai istilah naus Arab itu mungkin tidak mengerti-ngerti. Tapi dengan metode yang Pak Ustadz bikin ini, alhamdulillah wa syukurillah. Ya kadang-kadang menangis juga nih. Udah luar biasa. Yang bisa kita kembangkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita. Yang kita pikirkan sekarang tentu bagaimana anak-anak kita, anak-anak cucu kita ini memahami Al-Quran. Ya, selamat dunia akhirat kan begitu. Ya, selamat berjuang Bu Ref, Bu Evi dan kawan-kawan ya dari Pekanbaru. Dan selamat belajar anak-anak semua ya. Jadi anak-anak tadi ya. Itu baru pertama itu bagus sekali. Saya anak-anak murid saya yang di kampung itu tingkat sanawiyahnya
belum berkembang, belum diajarkan, tapi baru dasar-dasar saja baru, tapi belum ditampilkan. Mudah-mudahan ke depan bisa ditampilkan, dan saya bercita-cita bagaimana kalau setiap 3 bulan paling tidak anak-anak itu tampil di metode Al-Hasani ini. Betul. Nah, ini yang jadi memang kita berjuang, Bu Evi. Jadi bagaimana kita mengembangkan siar Islam di Indonesia ini. Dan dalam hal ini terus terang aja, mengapa kita harus berjuang? Karena paham sekularisasi itu dikembangkan oleh orang-orang sekuler, dan ini harus dilawan dengan ilmu. Ilmu kita adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai hudan bagi umat Islam, sebagai petunjuk bagi umat Islam. Ini yang banyak ditinggalkan. Ini yang persoalan. Bukan hal-hal yang bukan hal-hal yang sifatnya politis, tapi dalam kehidupan perjuangan itu kan nilai-nilai Islam yang kita tegakkan, yang kita perjuangkan. Jadi memang perjuangan kita berat, dan kita berhadapan dengan skenario internasional. Skenario internasional ini yang kita hadapi. Inilah barangkali ucapan selamat kepada anak-anak kita sekalian, dan kemudian para ustadz-ustadz selamat berjuang untuk mengajarkan. Dan mudah-mudahan kita semakin bisa mengembangkan perjuangan kita untuk perjuangan Islam. Mungkin sekian, terima kasih ya Pak Ustadz. Fi amanillah. Saya sudah sampai di airport. Ya, fi amanillah Pak Adil, fi amanillah. Ya, Baik, kayaknya pagi ini pagi spesial bagi kita semuanya, Bapak Ibu ya. Bagaimana metode Al-Hasani sudah dikembangkan baik kepada kelas-kelas formal ataupun nanti informal ya. Bu Evi, Ibu Evalina itu informal kepada majelis taklim ya. Apa-apa. Kan ya, majelis taklim Bu Wati juga sudah menjelaskan. Sebelum saya ke Bu Nini nanti saya mau tanya. Saya ke Prof ini sudah ada ya, Prof tadi? Berarti dari Palembang itu Pak Ustadz, dari Pak Samsuryadi itu. Oh, ya. Tadi mana dia udah? Prof Haryati, Sri Haryati, Assalamualaikum Prof. Prof Sri Haryati dari Palembang? Iya, dari Palembang. Pak Sam. Ada setting dari Pak Sam? Setting. Ada? Oh, tapi tidak ada lagi orangnya. Masih ada? Prof Sri Haryati, Palembang? Oke, baik. Kalau gitu saya ke Ibu Nini, Ibu Ananda Firna, sama Nanda Belva ya. Oke, saya nanya boleh ya Bu Remeti, izin Bu Evi kembali nanya-nanya ya. Ibu Nini jadi ustazahnya di situ ya. Iya, Ustaz. Oke, Bu Nini, pernah nggak Bu Nini mendapatkan kalau memahami sebuah kata kerja, apa yang harus dipahami Bu Nini? Untuk memahami satu kata kerja nih, baik kata kerja lampau, kata kerja sekarang akan datang, atau KKP, apa yang harus diterapkan kepada anak didik dulu nih? Ini loh, apa kira-kira? Baik, terima kasih Ustadz. Kalau Ana Ustadz awal mengajar itu memang yang kita ajarkan sesuai materi yang ada di buku Ustadz. Pertama kan komponen dalam Al-Quran itu ada 3, yaitu kata kerja, kata benda, huruf bermakna. Itu selalu Ana ulang-ulang Ustadz. Itu dulu. Itu dulu kata kerja, kata benda, dan huruf bermakna. Iya, Ustaz. Dalam metode klasik, Bu Nini, dalam metode klasik, kalau Bu Nini baca metode klasik ya, metode pondok-pondok, maka dia kata benda dulu. Kata benda, baru kata kerja, barulah huruf bermakna. Apa filosofinya kata kerja kita dulu kan Bu Nini? Ini filosofinya, apa yang membuat kita bahwa kita berbeda dengan metode klasik. Kita kata kerja dulu. Apa di situ yang Bu Nini tangkap? Ya, kalau untuk filosofi dari Ustadz, Ana kurang tahu Ustadz. Tapi kalau menurut pendapat Ana, kenapa kata kerja duluan? Karena kata kerja ini biasanya akar kata Ustadz. Dan dia bisa dari kata kerja inilah yang berubah-ubah menjadi kata benda, semuanya gitu. Jadi pelaku aktif, pasif, dan lain-lain. Jadi kata kerja kita dulukan, kita tidak, metode klasik saja kata benda dulu. Semua hampir 95% saya temukan metode klasik itu kata benda dulu. Nah, kita balik kata kerja dulu. Filosofinya adalah
kata kerja itu menentukan sebuah makna dari ayat. Kalau kata benda semuanya seperti informasi, tapi kalau kata kerja ada action di situ, maka kita dudukkanlah kata kerja. Nah, gitu ya. Nah, kalau memahami kata kerja, apa yang harus dipahami Bu Nini? Kalau dalam mengajar, Ustadz, tekankan bahwa kata kerja itu terbagi jadi 3. Kata kerja lampau. Dulu, sebelum ke sana. Apa pilar kita itu kalau kata kerja kita istilahnya yang paling keren itu apa itu? Pilar. Awalnya kita kenalkan itu, apa itu? 4P. Apa Ustadz? Pilar kata kerja? 4P. Iya, setiap kata kerja itu di awalnya tuh yang kita gaungkan adalah apa? 4 poin. 4 poin. Oh ya, kata kerja itu yang itunya Ustadz. Apa bentuknya gitu, Ustadz? Ya, apa poin. itu? Jadi kata kerja itu punya 4 poin. Ada Itu dulu ya, bentuknya apa? poin. Ya, Kemudian jadi kita pelaku. ya. Jadi kata kerja itu 4 poin ya. Itu garis tinta tebal kan itu 4 poin. Jadi bentuk apa bunyi ini? Pertama, bentuknya, dua, pelaku, akar kata, kemudian polanya. Tanya saya Bu Nini, pernah nggak Bu Nini mendengar istilah 4 poin di tempat lain? Belum pernah Ustadz, baru kali ini. Ternyata kata kerja itu bisa diuraikan jadi 4 gitu. Bahkan di sini ditambah jadi 6, ada artinya lagi, ada halaman di kamus. Sangat Itu lengkap. tambahan, tapi 4 poinnya itu harus diurai. Tanpa kita tahu 4 poin, maka kita tidak bisa menerjemahkan satu kata kerja dalam Al-Quran. Jadi 4 poin ya, itu gaungkan selalu Bu Nini ya, karena itu merupakan kekuatan kita. Kita sudah mencoba membandingkan dengan beberapa metode lain, ada beberapa kekuatan kita ya. SWOT strength metode kita salah satunya 4 poin itu. 4 poin itu selalu digaungkan ya. Pesan saya ke Bu Nini, Pak Guru setiap mulai belajar untuk memahami sebuah kata kerja, maka kita harus memahami 4 poin. Nah, dengan segala turunannya. Bentuknya apa tadi itu Bu Nini? Baru bentuknya kebagi lagi 3, ada KKL, KKSAD, KKP. Gitu. Oke, habis itu pelaku. Untuk kalau kata kerja ini dia ada 3 macam. Untuk KKL pelakunya 14, KKSAD pelakunya 14, dan KKP hanya 6. Kenapa hanya 6? Karena orang yang kita bisa perintah tentu hanya orang yang di hadapan kita. Sedangkan orang yang tidak bersama kita kan dia orang ketiga nggak bisa kita perintah. Itu ada tekankan Ustadz. Berarti kalau KKP hanya 6 gitu. Pelaku di Al-Quran 14. Bandingkan sebagai seorang pengajar, bandingkan dengan pelaku-pelaku dalam bahasa manapun, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Brazil, bahasa Kanada, mau bahasa Nigeria, yang hanya ada 14 pelaku hanya di Al-Quran. Ya, di Quran. Jadi itulah kehebatan Al-Quran sampai 14 pelaku. Kenapa sampai 14 pelaku? Supaya yang ketukar pelakunya nanti. 14 pelaku. Bahasa Indonesia cuma 7. Bahasa Inggris 7. Kenapa kok Al-Quran 14 pelaku? Itulah kelebihan Al-Quran daripada bahasa lain. Yang ketiga, akar kata. Akar kata, apa kelebihan akar kata bahasa Al-Quran dengan bahasa yang lain? Kalau yang pertama tadi kenapa istimewanya Al-Quran itu itulah. Al-Quran itu sangat detail. Tidak ada bahasa lain yang seindah Al-Quran. Al-Quran memisahkan, bahkan untuk laki-laki beda, untuk perempuan beda. Kalau di bahasa Inggris sama, sama semua kamu. Kemudian untuk 2 orang dipisahin. Kalau di bahasa Inggris kan tunggal dan jamak saja. Kalau di bahasa Arab ada 2 dipisahin, dan ada jamak, ada tunggal. Luar biasa, sangat detail sekali. Akar kata Bu Nini, terakhir, akar kata. Apa kelebihan akar kata dalam Al-Quran dibanding dengan akar kata bahasa manapun di muka bumi ini? Iya, jadi Al-Quran ini bahasanya sangat kaya, sangat indah. Dari akar katanya, dari satu akar kata bisa berubah-ubah, Ustadz, berubah-ubah menjadi dari kata kerja bisa menjadi kata benda. Jadi kata kerja, kata benda, kakak. Katanya, kelebihan akar katanya, apa keistimewaan akar kata dalam Al-Quran? 3. Itu harus digaungkan juga, bahwa dia selalu 3 huruf. 3 huruf. Iya, selalu 3 huruf. 3 huruf. Coba bandingkan dengan bahasa Inggris yang macam-macam, yang go 2 huruf, pay 3 huruf, play 4 huruf, calculate 9 huruf. Bahasa Indonesia diam, tinggal, pergi, macam-macam jumlah hurufnya. Tapi kalau Al-Quran istimewa, khalaqa, daraba, fasaka, itu digaungkan ya, akar kata 3 huruf itu. Selalu digaungkan. Itu satu kata. Dan kalau di pelaku, tidak ada di Al-Quran yang tidak mengandung pelaku. Maka kita selalu menyebutkan pelaku. Siapa pelakunya? Kenapa? Setiap kata-kata dalam Quran tidak ada yang tidak mengandung pelaku.
masuk pelaku pada akar kata. Itu juga kelebihan dari Al-Quran. Nah, terakhir baru pola. Pola itu hanya ada dalam Al-Quran. Nggak ada bahasa lain, Bu. Kita tidak kenal pola dalam bahasa Jepang, nggak ada. Jadi ditambah juga sedikit referensi bahasa-bahasa lain ya, bahwa bahasa lain itu tidak ada seperti Al-Quran. Sehingga kita tidak punya alasan untuk mengatakan Al-Quran itu apa. Kalau saya mengatakan Al-Quran itu gramatikalnya bagaikan permata di atas tumpukan pasir. Bahasa-bahasa dunia ini kayak pasir. Sementara Al-Quran itu gramatikalnya bagaikan permata. Jadi dia berkilau sendiri. Nggak ada yang bisa menyamakan gramatikal Al-Quran. Nah, itu yang harus digabungkan Ibu Nini ya. Iya, Ustaz. Semoga Bu Nini dan Ibu semuanya yang ada di Madrasah Sanawiyah Baiti Jannati yang dikomandai oleh Bu Evi Kamelia, Allah ridai semuanya ya. Sekali lagi saya insya Allah ikhlas ya, tanpa menuntut apapun terhadap metode yang digunakan di situ ya, ikhlas. Beda dulu saya pernah pernah ketemu satu metode diajarkan oleh yang lain, malah marah dia ya. Itu ada metode yang diajarkan oleh orang lain dengan memakai metode dia marah. Kalau kita insya Allah kita sudah lakukan. Termasuk juga kalau Rusia nanti kalau ada metode lain yang memakai Rusia itu kita sudah wakafkan ke sana semuanya. Kita tidak akan pernah mempatenkan ya. Ada teman-teman dulu Pak Ustadz, patenkanlah metode ini. Enggak, kalau saya patenkan nanti Bapak Ibu bebas memakai. Jadi dengan tidak saya patenkan, maka Ibu akan bebas memakai. Nanti bagaimana kalau ditiru orang nggak apa-apa, ditiru orang ya. Ditiru aja. Dia buat metode sama dengan Pak Ustadz dan dia buat nama dia, metode dia lalu dia patenkan, nanti nggak masalah sebenarnya. Seorang yang ahli Quran nggak akan mungkin menceplak metode kita semuanya lalu membuat nama metode dia, nggak akan mau. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu silakan ya memakai metode ini. Begitu Bu Evi Kamelia, komitmen saya, silakan Bapak Ibu memakai siapapun yang ada di sini memakai metode kita. Buya. Ya. Assalamualaikum ya. Ini ada WA ya. Katanya mohon info madrasah yang menampilkan anak-anak pada Zoom pagi ini katanya. Ini ada nomor WA-nya, kemudian insya Allah dia akan berkontribusi insya Allah ke depannya ya. Oke. Ya dihubungi Bu Rehma memastikan apa kontribusinya gitu. Silakan. Siapapun yang berniat berkontribusi kepada madrasah ya silakan. Kepada Al-Sani tidak masalah ya. Allah sudah ngatur semua. Silakan Bu Rehma ya. Iya, makasih ya. Di chatting aja Bu Rehma. Chatting aja dia langsung ya. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf sampai sini ya. Masih ada cara satu lagi yaitu uraian ayat tadaburnya surat tadi ayat 1 sampai 3 itu akan diuraikan oleh Pak Sa'ad ya. Jadi kami kembalikan kepada moderator Bu Nini Khairini. Silakan Ustazah Nini melanjutkan acara berikutnya. Nanti Bu Rita kita akan terlambat agak seperempat jam Bu Rita ya.